Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kaprodi, Bapak Ibu dosen penguji yang saya hormati. Saya Eman Humaydi, SPDI, nomor induk mahasiswa 207122504, Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Negeri 8 Pandeglang, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Kyai Haji Abdurrahman Wahid, Pekalongan. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja untuk memenuhi tugas PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022-2023 dengan tema toleransi sebagai alat pemersatu bangsa kelas 11 tahun ajaran 2022-2023. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Duduk siap. Siap. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Ahmad, Hadir. Aida, Aulia, Hadir. Aida, Hadir. Dela, Hadir. Dewi, Hadir. Ekawati, Hadir. Evan, Hadir, Pak. Fitri, Hadir. Gina, Hadir. Hari, Hadir. Ila, Hadir. Ila, Hadir. Indah, Hadir. Indriani, Hadir. Irma, Hadir. Jumena, Hadir. Halid, Hadir, Pak. Lala, Hadir. Lisa, Hadir. M. Ibnu, Hadir. M. Aldi, Hadir. Muhammad Reka, Hadir. Muhammad Najiuddin, Hadir. Nabila, Hadir. Naisila, Hadir. Naya, Hadir. Najwa, Hadir. Rizky, Selvi, Hadir. Tela, Hadir. Tessa, Wanda. Hadir. Alhamdulillah hadir semua ya. Ya. Untuk menanamkan rasa nasionalisme di kalangan pelajar, Bapak minta kita sebelum memulai pembelajaran hari ini untuk menyanyikan lagu nasional. Silakan kepada Tela memimpin. Semuanya berdiri dulu ya. Ya Pak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
silakan duduk kembali. Di pertemuan di semester 1 tahun ajaran 2022-2023, alhamdulillah kita telah belajar untuk materi khutbah, dakwah, kemudian juga tata cara perawatan jenazah dan sajaah. Ya, jadi alhamdulillah kalian telah belajar dengan baik, mengikuti apa yang Bapak inginkan, apa yang Bapak harapkan, dan alhamdulillah semuanya lulus dan mendapatkan nilai sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi baru di hari Kamis ini tanggal 12 Januari tahun 2020. Materinya yaitu tentang toleransi alat pemersatu bangsa. Nah, di sini pada saat pembelajaran di hari ini yang akan kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran di hari Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023 di sini, nanti kalian bisa menjelaskan pengertian toleransi. Yang Bapak harapkan seperti itu. Memahami pengertian tentang toleransi, kemudian dapat membacakan dalil tentang toleransi. Yang ketiga, dapat membacakan hadis tentang toleransi dan manfaat toleransi. Bisa dipahami? Siap, bisa. Adapun untuk kompetensi dasarnya, yang pertama di sini menganalisis makna Quran surat Yunus 40:41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32, serta hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai pesan Quran surat Yunus ayat 40:41 dengan menghindari tindakan kekerasan sesuai pesan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Adapun untuk indikatornya, nanti kalian diminta untuk dapat menganalisis makna Quran surat Yunus ayat 40-41, Quran surat Al-Maidah ayat 32, hadis tentang toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Dapat menyajikan keterkaitan antara kerukunan dan toleransi sesuai dengan pesan Quran surat Yunus ayat 40-41 dengan menghindari tindakan kekerasan sesuai dengan pesan Quran surat Al-Maidah ayat 32. Itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian dalam pembelajaran di hari ini. Bisa dipahami? Siap, bisa. Ini melalui diskusi dan mengamati materi toleransi yang disampaikan nanti oleh Bapak, kalian dapat menjelaskan pengertian toleransi dengan benar. Kemudian yang berikutnya, dengan memperhatikan dan mengamati materi yang disampaikan tentang manfaat toleransi, Bapak minta kalian dapat menyebutkan manfaat toleransi dengan benar. Yang berikutnya, dengan memperhatikan dan mengamati materi yang disampaikan tentang manfaat toleransi, kemudian Bapak harapkan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing dengan tertib dan kondusif untuk menyelesaikan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian dengan menjawab manfaat toleransi dengan benar. Yang berikutnya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, Bapak harap kalian mampu menjelaskan dengan benar tentang pengertian toleransi, manfaat toleransi, dalil tentang toleransi, dan hadis toleransi. Ada yang tahu tentang toleransi itu apa? Ya, berikan tepuk tangan untuk Tessa. Adapun untuk pengertian toleransi, bisa diperhatikan di layar. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati dengan adanya perbedaan. Toleransi dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Dikarenakan bangsa Indonesia di sini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, daerah, dan agama. Maka sikap toleransi di sini ini adalah merupakan sebagai salah satu alat pemersatu bangsa. Jadi kita harus mempunyai sikap toleran antara satu dengan yang lainnya, walaupun banyak perbedaan di antara kita. Dari pengertian toleransi bisa dipahami? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang manfaat toleransi. Siapa saja yang mempunyai sikap toleran, maka di sini akan terhindar dari permusuhan dan perpecahan. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, mendorong untuk meningkatkan kekuatan iman. Yang keempat, terhindar dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Yang kelima, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir, memudahkan dalam mencapai cita-cita bersama.
Besarnya suatu bangsa karena adanya persamaan satu dengan yang lain. Dengan sikap toleransi itu sebagai alat pemersatu bangsa. Bapak lanjutkan. Nah, tolong diperhatikan untuk gambar yang Bapak tampilkan ini. Silakan diperhatikan dulu. Nah, setelah kalian memperhatikan ini, di sini ada beberapa agama di negara Indonesia, baik itu agama Islam, Hindu, Buddha, dan Protestan, ataupun agama yang lainnya. Maka di sini kita harus mempunyai sikap toleran agar antara satu agama dengan yang lainnya saling menghormati, antara ras, suku, bangsa, dan yang lainnya kita saling menghormati. Dari gambar yang Bapak tampilkan, paham semuanya? Nah, ini adalah salah satu dalil tentang toleransi, yaitu Quran Surat Yunus ayat 40-41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum ma la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa anna bari'um mimma ta'malun. Nah, karena dalam kompetensi dasar tadi Bapak ingin menguji salah satu di antara kalian semua di sini harus bisa membaca Al-Quran. Bapak minta silakan siapa yang akan membaca Al-Quran surat Yunus ayat 40-41. Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Terima kasih Jumenah ya. Mungkin ada yang lainnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Terima kasih Haida ya. Sama Pak. Toleransi. Sekarang, adapun untuk kandungan dari Quran Surat Yunus ayat 40-41, silakan diperhatikan ke depan. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Rasulnya, Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran Al-Quran, maka ada sebagian dari manusia beriman dengan Al-Quran, seraya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Membaca, mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan isi dalam kehidupan sehari-hari. Namun ada pula dari segolongan manusia tetap dalam keingkarannya, tidak mempercayainya sebagai wahyu Allah. Bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, menjadikan Al-Quran seolah diletakkan di punggung mereka, tidak tahu. Namun ada pula dari segolongan manusia tetap dalam keingkarannya, tidak mempercayainya sebagai wahyu Allah. Bahkan mereka menuduh bahwa Al-Quran adalah buatan Muhammad, menjadikan Al-Quran seolah diletakkan di punggung mereka, tidak mau tahu. Allah Subhanahu Wa Taala sangat paham hambanya yang senantiasa menyimpang dari jalannya yang benar, tidak menggunakan pedoman hidup yang diturunkan atau diberikan kepada mereka, sehingga hidupnya senantiasa pada kerusakan. Jika menghadapi orang yang ingkar terhadap Al-Quran atau mendustakannya, maka tidak guna memperdebatkannya. Sebaliknya, kita menghargai mereka, menghormati orang yang berbeda paham dan keyakinan, karena mereka pun tidak akan melakukan ibadah yang kita lakukan dan yakini. Begitu pula sebaliknya. Mereka yang berbeda keyakinan agama mempunyai cara ibadah, cara pandang yang berbeda, sehingga berlepas diri dari cara ibadah atau cara pandang serta keyakinan kita. Begitupun pula sebaliknya, kita tidak akan pernah mengikuti keyakinan ibadah mereka dan berlepas diri dari cara hidup, cara ibadah mereka. Dari kandungan Quran Surat Yunus ayat 40-41, ada yang mau tanyakan? Tidak? Nah,
Sekarang Bapak minta di antara kalian semua di sini siapa yang mau mencoba membaca salah satu hadis tentang toleransi. Bukan kali tutup mana ya? Saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalun nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ila Allahil hanifiyyah samhah. Rawu Ibnu Syaibah wal Bukhari. Shadaqallahul adzim. Terima kasih ya. Sama-sama. Action. Yang berikutnya siapa lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam ahabbud dini ilallahil hanafiyyatus samhah. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Sama-sama. Bapak ucapan terima kasih tadi kepada dua siswi yang telah membacakan hadis tentang toleransi. Nah, sekarang perhatikan. Untuk yang berikutnya, menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan. 1. Menghargai perbedaan pendapat dalam musyawarah. Menghormati teman satu kelas yang berbeda agama, hidup rukun di masyarakat meskipun berbeda suku. Yang kedua, menyelesaikan masalah dengan mengedepankan musyawarah. Yang berikutnya, yang ketiga, membaca dan menghafalkan Al-Quran yang berhubungan dengan toleransi, rukun, menghindari diri dari tindak kekerasan dengan tartil, memahami kandungan dan melaksanakan isi dari ayat tersebut. Nah, ini salah satu dalil yang berikutnya tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ada yang bisa untuk mencoba membaca kembali? Bismillahirrahmanirrahim. Min azli dalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fal ardi faka'annama qatalan nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an walaqad za'athum rasuluna bil bayinat summa inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Terima kasih ya. Sama. Nah, itulah salah satu Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Adapun isi kandungannya, di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan aturan atau hukum kepada Bani Israel bahwa jiwa atau hidup manusia wajib dilindungi. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syara, maka ia termasuk golongan yang melampaui batas, tidak menghormati dan menghargai hak orang lain. Hal semacam ini jelas sangat bertentangan dengan hukum Allah yang memberikan kehidupan pada manusia. Orang yang menghilangkan nyawa orang lain, walau hanya seorang saja, maka akan hakikatnya telah merenggut dan mengusik kehidupan secara keseluruhan. Yang berikutnya, akan tetapi apabila ada seorang menjaga memelihara kelangsungan kehidupan orang lain, maka ia telah mengupayakan dan menjamin kelangsungan hidup orang banyak suatu kaum tertentu. Yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan yang sangat jelas tentang suatu hukum menjaga kehidupan orang lain, namun masih banyak juga yang tidak mengindahkannya, seraya menumpahkan darah dengan membunuh mereka tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama. Itulah isi kandungan dari surat Al-Maidah ayat 32. Silakan, ada yang mau ditanyakan dulu? Sudah jelas ya? Nah, toleransi di sini adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Menerapkan perilaku toleran dalam menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Yang pertama, menghargai dan menjamin hak-hak hukum atau hak asasi orang lain. Yang kedua, menghindari perselisihan atau percekcokan dan permusuhan. Yang ketiga, tidak menggunakan kekerasan fisik dalam mengambil atau menyelesaikan suatu urusan. Yang keempat, tidak melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan. Yang kelima, bersikap terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun konstruktif. Itulah yang poin kelima untuk menerapkan perilaku toleran dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan.
sekarang Bapak akan membagikan kalian menjadi 4 kelompok. Nah, jadi ini kelompok pertama, kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Nanti Bapak akan memberikan beberapa soal dalam bentuk LKPD yang akan kalian kerjakan. Bisa dipahami? Siap, bisa. Nah, nanti untuk pengerjaannya ya. Nah, di sini. Yang dari belakang silakan untuk diangkat bangkunya ke tengah, yang dari depan juga sama diangkat. Dikerjakan oleh kalian, nanti kemudian setiap kelompok akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami semuanya? Oke, jangan ribut ya. Gak usah ribut, silakan. Langsung diisi di LKPD-nya, silakan. Ya, langsung diisi di LKPD-nya. Kalau misalkan ada kesulitan, nanti bisa ditanyakan kepada Bapak. Di LKPD-nya. Di LKPD-nya silakan. Ya, Bapak kasih waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan. Nanti akan Bapak minta setiap kelompok untuk menampilkan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, sekarang Bapak berikan waktu sekitar 10 menit untuk mengerjakan soalnya terlebih dahulu. Kelompok 1, Aldi ada kesulitan nggak? Alhamdulillah enggak, Pak. Aman ya? Bisa menjawab. Yang presentasi siapa, Dik? Aldi, Pak. Aldi yang presentasinya. Oke ya, silakan dikerjakan dulu ya. Itu kelompok 2, Jumenah gimana? Aman. Siapa yang presentasi nanti? Dina. Oke, silakan dilanjutkan. Kalau ada kesulitan, silakan nanti ditanyakan kepada Bapak ya. Kelompok 3, Tessa gimana? Aman. Nanti yang presentasi siapa? Aku. Oh, Tessanya yang presentasinya. Oke. Kalau ada yang susah, tanyakan kepada Bapak ya. Kelompok 4? Aman, Pak. Aman. Siapa yang nanti yang presentasinya? Selfie. Iya. Oke, siap. Siapkan selfie ya. Masih ada waktu, silakan dikerjakan semaksimal mungkin ya. Siap, Pak. Oke, siap. Bagaimana? Sudah selesai? Selesai. Oke. Alhamdulillah kalau sudah selesai, silakan balik ke tempat duduk masing-masing. Silakan ditarik dulu, dirapihkan dulu tempat duduknya. Nah, sekarang Bapak meminta kepada setiap perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya masing-masing. Bisa kita mulai? Mau diacak atau mau berurutan? Mau diacak atau berurutan? Sekali lagi, mau diacak atau berurutan? Ya, nggak kompak. Yang mau diacak, acukan tangan. Berurutan aja, Pak. Berurutan aja, yaudah. Kalau berurutan, alhamdulillah berarti kelompok 1 tampil pertama dulu. Kalau seandainya nanti ada pertanyaan, silakan ditanyakan kepada kelompok 1. Kalau misalkan tidak ada, berarti tidak ada. Ya, jadi silakan nanti kelompok 1 presentasi dulu. Nanti bertanya kepada teman-teman yang lainnya, ada pertanyaan atau tidak. Kalau ada, silakan ditanyakan. Kalau misalkan yang dipresentasikan sama kelompok 1, 2, 3, dan 4 jelas, silakan berarti otomatis jelas. Ada yang masih bingung, belum paham? Paham? Nah, ya saling mendukung satu dengan yang lain ya. Ya, silakan Bapak persilakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lainnya memperhatikan, silakan. Ke depan, Aldi. Saya Aldi Ripaldi dari kelompok 1 akan mempresentasikan apa itu tentang toleransi. Baik, toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan. Cukup? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silahkan. Contoh sikap toleransi.
Tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Aldi yang telah mempresentasikan mewakili dari kelompok 1, yaitu tentang pengertian toleransi. Jadi sekali lagi Bapak katakan atau Bapak jelaskan kepada kalian semua, toleransi adalah sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Di sini kita ada suku bangsa yang berbeda, ras berbeda, kulit kita berbeda, agama juga berbeda. Kalau seandainya kita tidak saling toleransi, menghargai satu dengan yang lain, maka akan timbul perpecahan. Ya, jadi intinya toleransi di sini sebagai alat pemersatu bangsa, karena mempunyai sikap toleran, kita saling menghargai satu dengan yang lain, maka akan ada kerukunan satu dengan yang lainnya. Sekarang Bapak minta kepada kelompok 2, siapa? Ya, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan kelompoknya. Silakan untuk ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Syakila Febriani, perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tentang tuliskan ayat Al-Quran tentang toleransi berserta terjemahannya. Jawabannya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum la yu'minu bih wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kazzabuka faqul li amalina wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Artinya, dan diantaranya mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan diantaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan, dan jika mereka tetap mendustakanmu Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap yang apa dikerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap yang kamu kerjakan. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang mau bertanya dari apa yang disampaikan oleh kelompok 2 tentang ayat Al-Quran beserta artinya mengenai tentang toleransi. Silakan. Saya. Oke, silakan. Action. Saya. Apa makna dari ayat tersebut? Izin menjawab pertanyaan dari Dera Sabrina. Makna dari surat Yunus dalam Al-Quran surat Yunus ayat 40-41 yang bermakna mereka yang berbeda keyakinan mempunyai cara ibadah, cara pandang yang berbeda, sehingga berlepas diri dari cara ibadah atau cara pandang serta keyakinan kita, karena untukmu agamamu dan untukku agamaku. Ya, terima kasih. Gimana, Stella? Sudah puas? Cukup. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Untuk refleksinya, dari kegiatan pembelajaran di hari ini, Bapak mengharapkan kepada kalian semua di sini mengutarakan hasil dari pembelajaran di hari ini. Ya. Yang kalian dapatkan dari pembelajaran di hari ini apa saja? Nanti Bapak minta kepada setiap siswa untuk mempresentasikannya. Setelah kegiatan pembelajaran ini mendapatkan apa? Nanti di sini ada di poin keempat tugas di Google Form. Nah, untuk dikerjakan nanti akan Bapak kirimkan linknya ke wali kelas. Nanti akan di-share oleh wali kelas ke grup WhatsApp kelas masing-masing. Ya. Jadi untuk pembelajaran di hari ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. Sekarang kita waktunya adalah untuk merefleksi. Bisa dipahami kan? Ya. Nah, sekarang Bapak meminta kepada setiap siswa di sini apa yang tadi disampaikan dalam kegiatan pembelajaran di hari ini tolong diutarakan ulang
kembali apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran di hari ini. Bisa dipahami kan? Ya, bisa. Oke. Pak. Ya, silakan Aida. Baik, dari pembelajaran hari ini saya mempelajari dan memahami tentang manfaat toleransi. Manfaat toleransi yaitu menghindari dari permusuhan dan perpecahan, meningkatkan ukhuwah Islamiyah, mendorong untuk meningkatkan kekuatan iman, terhindar dari sikap egois dan mementingkan diri sendiri, memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan memudahkan dalam mencapai cita-cita bersama. Terima kasih. Silakan balik ke tempat duduknya. Terima kasih kepada Aida yang telah menyampaikan refleksinya. Berikan tepuk tanganmu yang meriah. Alhamdulillah ya, tadi udah ada yang menyampaikan tentang pengertian toleransi, kemudian juga ada yang menyampaikan tentang manfaat dari toleransi. Dalam refleksi yang sekarang ini, mungkin ada yang bisa membacakan salah satu dalil tentang toleransi? Ada? Saya, Pak. Silakan, Jumena, ke depan. Baik, dari pembelajaran yang saya dapat hari ini adalah tentang dalil toleransi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzdzabuka faqul li amali wa lakum amalukum wa antum bari'una mimma a'malu wa anta bari'u mimma ta'malun. Artinya, dan di antara mereka ada orang-orang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yunus ayat 10. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak ucapkan terima kasih. Akhirnya pembelajaran di hari ini telah selesai dan berjalan dengan lancar. Sekali lagi Bapak ingatkan untuk tugas di rumah Bapak sudah siapkan di Google Form. Ya, nanti untuk linknya akan Bapak share di grup kelas atau kewalasnya masing-masing. Silakan untuk dikerjakan. Ya, Bapak ucapkan banyak terima kasih. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Untuk mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk istirahat dulu ya. Silakan.